Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Umi Febrianti sebagai pengamat, Anggun Safitri Wulandari sebagai klien, dan Windy Sugana sebagai konselor. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas manajemen program gizi mengenai ibu menyusui. Ayo kita saksikan teman-teman. Check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Selamat siang, Mbak. Saya ingin melakukan konsultasi gizi, Mbak. Mari, Bu, silakan duduk. Perkenalkan, Bu, saya Windy Suganda, ahli gizi di sini. Jadi, mohon maaf, dengan Ibu siapa ya? Saya Mimi, Mbak. Dengan Ibu Mimi. Kalau boleh tahu, alamat rumahnya di mana ya, Bu? Alamat saya di Air Hitam di Gang Bidurinya, Mbak. Oh, wah, lumayan jauh juga ya. Jadi di sini tadi diantar sama siapa atau pergi sendiri, Mbak? Saya diantar sama suami saya, Mbak. Oh, kalau begitu suaminya diajak masuk aja, Bu. Tidak apa-apa daripada menunggu di luar. Iya, Mbak. Tadi mau antar saya sekalian sama berangkat kerja ke kantor, Mbak. Baiklah, Bu. Kalau begitu, kalau bisa saya tahu kedatangan Ibu ke sini ingin mengkonsultasi tentang apa ya? Jadi gini, Mbak, saya kan menyusui anak saya. Nah, terus pada puting saya ini mengalami kelecetan dan saat memberikan ASI terasa perih, Mbak. Jadi Apa saya gimana, tetap Mbak? memberikan ASI atau berhenti untuk memberikan ASInya, Mbak? Jadi kalau boleh tahu, Bu, anak Ibu umur berapa bulan, Bu? Anak saya masuk umur 3 bulan, Mbak. Oh, 3 bulan. Jadi kalau boleh tahu, siapa nama anaknya, Bu? Nama anak saya Joni, Mbak. Oh, baiklah. Jadi Dek Joni ini umurnya 3 bulan. Nah, kalau boleh tahu, Dek Joni ini kelahiran keberapa, Bu? Ini alhamdulillah kelahiran pertama, Mbak. Anak pertama juga. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Kalau boleh tahu, KMS berat badan Dek Joni bulan ini berapa kilo, Bu? Untuk berat badannya itu 5,2 kilo, Mbak. Nah, untuk berat badan bulan lalu itu sekitar 4,9 kilo, Mbak. Oh, jadi gitu. Baiklah ya, Bu. Baiklah, Bu. Dengan Ibu Mimi ya, Bu. Kalau boleh tahu usianya, Bu, berapa, Bu? Usia saya 25 tahun, Mbak. Ibu Mimi dengan usia 25 tahun. Kalau boleh tahu juga pekerjaannya apa ya, Bu? Saya ibu rumah tangga, Mbak. Oh, baiklah. Jadi di sini dengan keluhan Ibu mempunyai keluhan di mana putingnya terasa sakit saat memberi ASI kepada Joni ya, Bu. Iya, Mbak. Baiklah, Bu, apakah ada keluhan lain selain terasa sakit dan lecet pada puting Ibu? Tidak, Mbak. Hanya saja saya khawatir apakah saya berhenti memberikan ASI eksklusif atau gimana, Mbak? Nah, kalau untuk pemberian atau lanjut atau tidak pemberian ASI-nya tetap lanjut ya, Mbak. Soalnya kan sudah anjurannya dari umur 0 sampai 6 bulan bayi itu berhak mendapatkan ASI eksklusif. Jadi kan Dek Joni ini umurnya baru 3 bulan. Jadi ibu harus wajib memberikan ASI eksklusif. Bagaimana caranya, Mbak, agar memberikan ASI eksklusif ini saya merasa nyaman dan tidak adanya rasa sakit atau perih pada puting payudara saya, Mbak? Maaf ya, Bu, kalau boleh tahu pada puting ibu itu ketika memberi ASI pada anak ibu itu sampai berdarah atau bernanah enggak, Bu? Enggak, Mbak, cuma merah-merah sedikit dan terasa perih saat memberikan ASI kepada anak saya, Mbak. Baiklah, Bu, jadi untuk menghindari rasa sakit dan perih pada puting bisa dilakukan dengan beberapa cara, di mana pertama ibu harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum ibu memberi ASI, dan setelah itu
lakukan pembersihan pada daerah puting. Ibu sebaiknya membersihkan menggunakan kapas yang telah dicelup dengan air panas. Setelah itu ibu bersihkan di daerah puting. Setelah dilakukan pembersihan, lakukan perlekatan pada bayi, di mana ibu melakukan perlekatan khusus pada bayi ibu saat menyusui. Jadi gimana posisi perlekatan itu, Mbak, yang baik dan benarnya? Jadi, untuk posisi perlekatan yang baik bisa dilakukan begini ya, Mbak. Bayi perlu seluruh badannya menghadap ke ibu. Perut ibu menempel ke perut bayi. Lalu, kepala, leher, dan punggung satu garis lurus. Jadi, muka bayi menghadap ke payudara. Nah, itu sudah posisi perlekatan yang benar ya, Mbak. Selain itu, ibu juga harus kontak mata ke bayinya ya, Bu. Jangan sambil main HP. Jadi gimana untuk penyembuhan pada puting saya, Mbak? Jadi untuk penyembuhan di daerah puting Mbak itu bisa dilakukan menggunakan ASI Mbak sendiri, di mana ASI Mbak dioleskan di daerah puting dan aerola Mbak ya. Jadi kan ini kan belum sangat parah. Nah, bisa menggunakan ASI. Itu ya, Mbak. Baiklah, Mbak. Baiklah, Mbak. Kalau begitu saya ingin tetap memberikan ASI eksklusif kepada anak saya karena ternyata ASI sangat baik untuk bayi saya, Mbak. Iya, Bu. Lakukan yang terbaik untuk anak Ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif. Kalau begitu sudah cukup untuk konseling hari ini ya, Mbak. Nanti kalau ada perkembangan dan problem saya akan datang ke sini lagi, Mbak. Baik, Bu. Apa masih ada yang bisa saya bantu? Sudah tidak ada, Mbak. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya atas kedatangannya. Semoga Ibu dan Dek Joni selalu diberikan kesehatan. Ya, Mbak. Amin. Semoga Mbaknya juga selalu diberi kesehatan, Mbak. Amin. Makasih banyak ya, Bu. Ya, Mbak. Mari, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah menyaksikan ya teman-teman. Jadi pada video kali ini klien mendatangi konselor untuk melakukan konseling, di mana ada kekhawatiran ibu dalam pemberian ASI kepada anaknya. Lalu ia berkeluh kesah kepada konselor dan meminta saran yang baik kepada konselor, dan konselor memberikan saran yang baik kepada klien tersebut. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Umi Febrianti sebagai pengamat, Anggun Safitri Wulandari sebagai klien, dan Windy Sugana sebagai konselor. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas manajemen program gizi mengenai ibu menyusui. Ayo kita saksikan teman-teman. Check it out.